orang gila itu tidak ada perintah syar'i, tidak kena perintah walaupun perintah 5 waktu, tapi kalau bagi orang gila enggak, bebas dia. Jadi antum pengen bebas jadi orang gila. Ya. Pengen bebas enggak kena kewajiban belajar, ngaji, enggak kewajiban sholat, kalau puasa juga enggak wajib. Kalau apa gila tuh. Ya, gila itu apa namanya ya? Ya enggak sehat akalnya. Hilang akal dengan kata lain gitu, akalnya hilang. Ada akalnya tapi udah error lah istilahnya. Dia sering tertawa, nggak ada sesuatu yang mentertawakan, dia tertawa. Nggak ada sesuatu yang menyedihkan, dia tahu-tahu sedih. Nggak ada sesuatu yang membahagiakan, tahu-tahu bahagia. Nah, kalau yang normal kan biasanya tertawa, ada yang mentertawakan. Ya, sedih, ada yang menyedihkan. Nah ini orang gila ini beda. Dan sudah nggak ada rasa malu, ya nggak ada sudah. Udah lain alamnya, beda di jalanan makan aja ya nggak bisa, ya orang gila lah. Lah itu orang yang selamat itu, kalau mau tahu itu selamat. Itu selamat artinya tidak dosa. Itu dia meninggal nggak sholat, nggak wajib sholat, waktu nggak wajib puasa, nggak wajib. Yang wajib itu antum semua ini yang jadi kalau meninggalkan dosa ini tanggung jawab. Hutang, banyak hutang ini, ya, banyak hutang kewajiban. Kalau orang kayak antum ini banyak hutang kewajiban. Seperti ini hutang kita nggak pernah belajar ilmu agama, ini hutang. Maka kita niatkan untuk mengembalikan hutang. Ini dari sekarang ini saya niatkan untuk mengembalikan hutang yang dulu kita tidak pernah belajar agama. Karena belajar agama adalah hukumnya wajib. Tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu ada sangat diwajibkan bagi orang Islam. Dan laki dan perempuan. Jadi terkecuali adalah orang gila dan orang yang tidak punya kesempurnaan daripada indera yang 5. Ya, misalnya dia tidak mendengarkan, ya, pendengarannya sudah rusak atau penglihatannya, lah ini juga ada kemurahan. Wa man lam tablughu dakwah, dan orang tidak mendengarkan dakwah, tidak pernah mendengarkan dakwah, hidup di tengah-tengah hutan misalnya, enggak pernah. Tarsan lah, kayak Tarsan misalnya. Ibarat. Ini syarat-syarat daripada mukallaf. Falaysa kullun minhum mukallafan. Wa talabul ibadah minas sobi al-mumayyiz. Memerintahkan orang tua menyuruh anaknya yang belum sampai mukallaf, ya, belum sampai batas umur, yang masih kecil, yang sudah pintar, misalnya umur 7 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kok sudah pintar bisa mengikuti pelajaran agama, bisa sholat, ya, itu harus disuruh memang. Dari mulai umur 7 tahun, orang tua wajib menyuruhnya. Ini suruh anak kecil disuruh sholat itu bukan karena wajibnya, tapi kas sholati wassom, seperti disuruh sholat, disuruh puasa walaupun setengah hari. Puasa kan aslinya nggak ada puasa setengah hari. Tapi orang tua diperintah oleh hukum syar'i menyuruh anaknya yang belum wajib disuruh. Bukan karena taklif, bukan karena perintah syar'i dia sudah wajib melakukan, tapi bal laisa litaklif biha bal litarhibihi. Bahkan untuk menyenangkan supaya dia anak itu senang dengan menjalankan perintah syar'i, membiasakan. Nah itu ya, untuk berlatih supaya dikala nanti sudah mukallaf sudah terbiasa. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam litaklifi bal litarhibi fiha liyu'tadaha, supaya anak kecil sudah terbiasa ketika sudah baliknya. Fala yatrukaha insyaallah taala. Qala al-musannifu rahimallahu taala. Ya, kembali lagi. Jadi wajib bagi setiap mukallaf, wajib ini artinya di sini bukan wajib akli, yang berarti ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu.
Siapa yang melakukan wajib syar'i, dia mendapatkan pahala. Dan siapa yang meninggalkan perintah syar'i, dia kena dosa. Yusabu fa'ilu. Kita mendapatkan pahala semua. Ya. Kita ini belajar kayak begini mendapatkan apa? Pahala. Yang tidak mau belajar sini dosa. Gitu paham ya? Ini kalau diibaratkan orang belajar agama, belajar ilmu ini, sekalipun maaf antum umpama dari lelahnya, dari capeknya mengikuti pelajaran, terus antum ini tertidur misalnya ya, tetap walaupun tertidur tetap mendapatkan pahala. Namanya tertidur ya, kayak orang tahlilan saja itu, paham ya, orang tahlilan ya, walimah itu. Orang walimah, orang tahlilan itu ini semua mendapatkan berkat istilahnya, mendapatkan besek. Ya, walaupun yang ikut tahlilan, yang itu pada ngantuk, pada tidur, tetap pulangnya bawa besek. Jadi besek itu enggak harus orang yang ngikutin tahlilan saja. Paham ya ini maksudnya ya? Ini orang taklim seperti itu, mendapatkan besek semua. Sekalipun yang taklim itu tertidur. Paham ya? Ibaratnya pahala itu ibaratnya begitu. Seperti besek lah, seperti ini gambaran saja ya. Satu contoh. Itu gambaran pahala seperti itu. Jadi di sini maksudnya yang disebut dengan wajib syar'i. Yajibu ala kulli mukallafin. Wajib bagi setiap mukallaf yang sudah akil baligh syar'an secara hukum syar'i. Qala al-musannifu rahimallahu taala. Kalimat syar'an di sini syar'i ay bi syar'i artinya dengan hukum syar'i. Binaan ala anna jami'al ahkam sabata bis syar'i. Berdasarkan bahwa semua hukum aslinya itu keputusannya dengan hukum Ini aslinya semua hukum keputusannya itu ending terakhirnya itu harus atau ibarat ketok palunya itu dengan hukum syar'i. Lakin bisyartil akli, akan tetapi dengan syarat yang berakal gitu loh. Artinya akal ini yang bisa membuktikan kebenarannya daripada hukum syar'i. Itu. Lakin bisyartil akli. Berdasarkan semua hukum itu ketentuannya adalah hukum syar'i, akan tapi dengan catatan dengan syarat akal. Ya, bisyartil akli. Jadi akal itu syarat. Ya, akal itu syarat untuk mengenal daripada hukum syar'i. Lakin bisyartil akli. Khilafan lil Maturidiyah. Beda dengan pendapatnya Imam Maturidi. Al-qailina bi anna wujuba ma'rifatillahi ta'ala sabata bil akli. Kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi berpendapat bahwa wajib mengenal Allah Ta'ala ya itu harus dengan akal. Ini Imam Maturidi. Sebab jelas tanpa mengenal hukum akal enggak bisa kenal Tuhannya. Ini kata Imam siapa? Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi. Bikhilafi sa'iril ahkam, beda dengan hukum-hukum yang selain ma'rifat. Misalnya hukum apa? Pidana, hukum apa saja pokoknya. Hukum keluarga, hukumnya tetangga nih. Ini semua hukum-hukum itu dengan cara hukum Tapi kalau bicara ma'rifat kepada Allah Ta'ala, menurut Imam Maturidi harus dengan akal. Gitu ya. Bikhilafi sa'iril ahkam. Wal Mu'tazilah, beda lagi Mu'tazilah. Ya, al-qailina bi anna jami'al ahkam sabata bil akli. Kalau orang Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah, bukan Imam Asy'ari, bukan Imam Maturidi, bukan Ahlussunnah, mengatakan berpendapat bahwa hukum itu keputusannya semua dengan akal. Ini siapa? Mu'tazilah. Hukum itu keputusannya dengan apa? Akal. Syariat itu untuk mendukung akal gitu loh. Ini kebalik, ini orang Mu'tazilah. Wasyar'i
innama ja'a maqwiyan lahu. Jadi fatahas sholat, jadi maka kesimpulannya annal madzahib salah satun. Dalam hal ini, dalam hal hukum ada tiga madhab. Ya, tiga madhab. Satu madhabnya atau pendapatnya Imam Asy'ari. Fatahas sholat annal madzahib salah satun, al awal madhabul asy'ariyah. Madhabnya Imam Asy'ari dalam hal hukum. Apa menurut Imam Asy'ari? Wa huwa annal ahkam kulluha thabata bisyar'i lakin bisyartil aqli. Menurut Imam Asy'ari yang namanya hukum adalah, ketentuan hukum adalah dengan ketentuan hukum syar'i, tapi dengan syarat akal itu syarat sebagai syarat untuk membawa syariat. Jadi orang yang bisa membawa syariat adalah orang-orang yang maksudnya begitu, paham ya? Nggak bisa syariat dibawa oleh orang gila gitu loh. Mama ada orang gila nih, orang gila di jalan sholat. Ini perintah sholatnya nggak sah sebab orang gila gitu loh. Ibaratnya begitu, orang gila aja loh, gitu. Menurut Imam Asy'ari hukum itu ketentuannya dengan hukum syar'i, dengan syarat akal. Wasani madhabul Maturidiyah. Yang kedua madhabnya Imam Abu Mansur al-Maturidi, wa huwa at-tafsil. Jadi di 50-50 istilahnya. Hukum itu 50-50. Tafsil, dirinci di antara wajib makrifat dengan antara mengenal hukum selain daripada Jadi kalau kata Imam Maturidi bicara hukum, keputusan hukum apa dulu gitu ya. Kalau kata siapa? Imam Maturidi. Ini hukum itu bagaimana? Ya hukum apa dulu? Hukum mengenal Tuhan, apa hukum mengenal hukumnya yang dibuat oleh Tuhan? Hukum mengenal Tuhan harus dengan hukum selain itu harus dengan gitu. Jadi beda sedikit kalau Imam Maturidi dirinci, kalau Imam Asy'ari itu syar'i tapi dengan akal syarat. Ini dua imam inilah dua imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. At-tafsil baina wujubil ma'rifat wa baina sairil ahkam. Wasalisu madhabul Mu'tazilah. Yang ketiga pendapatnya golongan Mu'tazilah. Ini perlu waspadai golongan Mu'tazilah, wa huwa annal ahkam kulluha thabata bil aqli. Semua hukum keputusannya harus dengan akal. Ini kata siapa? Mu'tazilah. Sabata bil bilaan ala annat taksin wa takbih al aqliyain. Berdasarkan atas dasar apa orang Mu'tazilah bahwa hukum itu keputusannya dengan akal, berdasarkan yang namanya baik dan buruk itu menurut akal semua. Jadi, baik ya menurut akal, buruk ya menurut akal. Ini kata siapa? Mu'tazilah. Kalau menurut saya baik ya baik. Kalau menurut saya buruk ya buruk. Nah itu namanya Mu'tazilah. Jadi kalau ada orang ego seperti itu, ini orang tandanya orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu sifat egonya sangat kelihatan. Baik ya menurut saya, kalau menurut hati saya srek, ya itu baik. Juga buruk juga menurut saya. Kalau hati saya mengatakan buruk, ya berarti buruk. Lah ini tanda Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah itu. Kalau ahli sunnah baik menurut hukum syar'i. Buruk juga tolak ukurnya hukum Ini ahli sunnah wal. Kalau ada hukum menurut diri sendiri, menurut bahasa Jawa, waduh ke dewek. Hukum kok pakai waduknya sendiri gitu. Semau-mau gue, suka-suka gue, emang lu gue pikirin. Bangsa nih. Ini ciri-ciri Mu'tazilah. Mu'tazilah itu seperti itu. Ya. Antum perlu tahu. Kalau hukum itu keputusannya menurut akalnya sendiri, ya. Kalau hati saya sreknya seperti ini, ya ini baik, ya. Kalau saya sreknya ini dikatakan buruk, ya buruk.
Ini namanya apa? Mu'tazil. Jadi baik dan buruk tolak ukurnya menurut akal sendiri. Ini Mu'tazilah namanya. Itu ciri-ciri begitu. Karena memang yang namanya baik dan yang namanya buruk itu nyata-nyatanya dibuat. Paham enggak? Kan tadi dikatakan tidak ada baik sendiri dan tidak ada buruk sendiri. Ini diambil oleh orang Mu'tazilah ya, bahwa baik ya ciptaan Tuhan, buruk juga ciptaan Tuhan. Jadi ciptaan Tuhan semua ini santai saja, nggak usah pusing-pusing, gitu loh. Ini Mu'tazilah. Jadi nggak boleh pusing, nggak usah pusing-pusing, diciptain semua, bebas saja manusia, mau buruk kayak mau urusan sendiri, ya buruk ya buat saya, baik ya buat saya, sampai mengakui seperti itu. Ini tanda orang Mu'tazilah, bukan ahlus sunnah wal. Kalau ahlus sunnah bagaimana? Oh iya, memang baik itu dibuat, khairihi wa syarrihi minallah, baik diciptakan Allah, buruk juga sama. Terus bagaimana? Kita sebagai manusia harus menjalankan perintahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, menjalankan usaha yang baik. Itu ya. Kalau menimpa buruk, ini menunjukkan kelemahannya kita. Kita tidak bisa berbuat baik yang sempurna. Manusia hanya sebatas berusaha, ya kasab ikhtiar. Kalau jadinya tetap buruk, oh memang ini menunjukkan kelemahannya. Jadi ketika buruk itu bukan berarti langsung dikembalikan, ini jadian Tuhan. Nah, enggak begitu. Ini cara-cara ahlus sunnah wal jamaah. Kalau buruk baik semua disandarkan kepada Tuhan langsung, nah ini tanda-tanda Mu'tazilah. Nah ini jadi artinya wajib bagi setiap mukallaf secara hukum syar'i. Apa yang wajib? Ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuz. Wajib mengenal, wajib makrifat pada apa-apa yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil dan yang jaiz. Wajib mengenal, wajib makrifat. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala qad taqaddama, telah terdahulu, anna tahqiq, menurut qaul yang tahqiq, annal ma'rifata wal ilma mutaradifani. Perlu diketahui bahwa kata ilmu dan kata makrifat, bahasa ilmu dan bahasa makrifat, ya kalimat makrifat dengan kalimat ilmu, ini dua kalimat yang artinya sama. Ilmu ya pengetahuan, makrifat ya sama pengetahuan. Annal ma'rifata wal ilma mutaradifani, sinonim ya. Satu arti, beda kalimat tapi maknanya satu, maknanya sama. Apa maknanya ilmu dan makrifat? Ala maknan wahid wa huwa al jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Pengertian daripada makrifat atau ilmu, pengertiannya, maknanya adalah al-jazm, mantap. Paham ya mantap ya? Mantap. Jazm. Al-mutabiqu lil waqi', yang sesuai dengan mantap yang sesuai dengan fakta. Ini namanya ilmu juga Jadi kalau antum mantap, ya kan, dan kemantapannya antum sesuai dengan yang dimantepi, ya. Terus ada bukti nasyiun andalilin. Ini namanya ilmu atau antum sudah makrifat namanya, antum sudah berilmu namanya. Karena mantapnya antum itu dengan didasari tahu. Dengan didasari ngerti, paham, gitu loh. Sehingga tidak mudah dibohongi lagi sudah. Gak bisa dibohongi kalau orang makrifat itu. Gak bisa dibohongi kalau orang berilmu itu, gak bisa. Mau dibohong, mau dikasih yang palsu gak mau, itu mah palsu enggak.
Sudah tahu yang asli, kira-kira kalau udah tahu yang asli, mau nggak dikasih yang palsu? Nggak mau. Ya. Jadi saya ulangi. Makrifat dengan ilmu itu artinya sama. Apa artinya? Mantap yang sesuai dengan kenyataan dan keluar timbul dari ada dalilnya, ada buktinya. Fa kharaja bil jazmi adh-dhannu. Terkecuali daripada mantap, ada yang bukan mantap. Pak mantap ya. Pak mantap. Yang bukan mantap apa namanya? Yaitu seperti zon. Zon itu apa? Sangka. Sangka ya. Sangka entah itu sangka baik atau sangka buruk. Pokoknya sangka aja. Sangka pasti apa sangka? Sama sangka. Menuduh, mengira. Ya, mengira. Apa mengira? Kira-kira ada orang. Nah itu gitu ya. Kira-kira ada gitu. Itu kira-kira itu bukan ilmu juga bukan kira-kira gitu ya. Kalau ilmu atau makrifat tak tahu yang di itu. Ibarat orang tahu ini manis ya sudah diminum gitu loh. Sudah nyatanya oh ini manis gitu ya. Ini berarti sudah makrifat tentang air ini gitu loh. Bahwa air ini pasti manis karena saya sudah meminumnya gitu loh. Jadi mantap yang sesuai dengan bukan katanya lagi. Terkecuali dari itu namanya sangka gitu loh, sangka. Adz-dzannu. Apa artinya dzon? Definisinya apa dzon? Idrakut tarafir rajih, menemukan dari sisi arah yang lebih menang. Nah, misalnya gini, saya menyangka di luar ada orang. Itu. Kayaknya di luar ada orang ini. Ngomong. Kayaknya kan berarti dari enggak taunya itu namanya sangka kan? Dari enggak makrifatnya akhirnya sepertinya ada orang di luar. Gitu ya. Ini namanya apa? Sangka. Menemukan dari arah adanya gitu yang pasti adanya itu. Memastikan gitu. Padahal belum tahu tapi sudah memastikan. Itu namanya dzon. Wal wahmu dan juga ada lagi waham. Waham itu juga sama, penyangka. Cuman dari arah yang apa sebaliknya. Idrakut tarafil marjuh. Kayaknya nggak ada orang di luar, nyatanya sepi. Ya itu ya gitu ya. Nyangka ada atau nyangka ya. Nyangka ada itu namanya dzon, nyangka tiada itu namanya waham, bahasanya begitu. Sama nyangka juga. Idrakut tarafil marjuh. Wasyaku dan juga termasuk bukan ilmu dan juga bukan makrifat adalah asyak, ragu. Ragu itu juga apa? Bukan ilmu dan juga bukan makrifat. Masih ragu. Iya antara iya dengan tidak sama 50-50. Mau dikatakan iya nanti enggak. Oh kayaknya iya deh. Iya apa enggak? Oh enggak. Enggak apa ya? Oh iya. Itu. Ini namanya ragu. Ragu itu bukan ilmu dan juga bukan namanya ragu. Gitu ya. Idraku kullin minat tarafain ala sawa. Wabil mutabiki dan terkecuali daripada cocok dengan fakta. Nah itu, sesuai dengan fakta. Ada yang tidak sesuai dengan fakta. Seperti apa? Khairu kajasmin nasara bitaslis, seperti mantapnya yakinnya orang Nasrani, agama Nasrani yang mengatakan Tuhan itu ada 3. Orang Nasrani mantap mengatakan Tuhan itu ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Roh Kudus apa ya. Itu mantap, tapi kemantapan itu tidak sesuai dengan fakta. Itu juga bukan ilmu, juga bukan makrifat. Jadi yang bukan ilmu dan bukan makrifat banyak itu. Dzon, waham, ya. Terus syak, terus kemantapannya orang Nasrani. Idrakut tarafil marjuh. Apa? Bitasli. Wa bima badan setelah itu at-taqlidu. Termasuk juga bukan ilmu dan orang taklid. Orang yang hanya ikut-ikutan saja. Nah, itu. Hanya sugesti saja. Ini juga bukan ilmu dan juga
Ini mah orang sugesti, paham ya? Karena yang ngajarin yang pantasnya orangnya dari jauh dari Tegal misalnya pantas nggak percaya nggak enak masa jauh-jauh kita nggak percaya gitu ya. Itu namanya sugesti itu, bukan ilmu antum berarti ya. Antum kau tahu-tahu percaya sama saya itu masih sugesti itu ya. Masih ya, sugesti lah. Pantas-pantasnya percayalah, kalau nggak percaya kayak kasihan kan gitu ya. Ada rasa kasih, masa jauh-jauh dari Tegal ke sini saya nggak percaya sih. Itu namanya sugesti yang bukan ilmu juga bukan marifat. Kajas apa taklid namanya, hanya ikut-ikutan saja. Kata ustadznya begini, itu taklid namanya, ikut-ikutan. Itu. Jadi kalau ketika gurunya antum meninggal misalnya, ya sudah bingung orang taklid sih ya. Orang taklid kalau gurunya meninggal, mending kalau yang meninggal antum dulu ya, kan enak kan gurunya ngawal. Ini kalau yang meninggal muridnya dulu gimana? Kan enak ya, daripada yang meninggal gurunya dulu kan bingung. Paham nggak? Orang kalau orang tua meninggal duluan kan anaknya kan bingung ya. Wah, bagaimana makannya? Kalau yang meninggal anaknya dulu kan orang tuanya yang layanin orang tua, ya kan? Ya guru itu ibaratnya orang tua lah. Ya, kayak apa kayak guru-guru yang lain. Guru antum itu banyak, jangan harus cari guru yang lebih banyak lagi. Banyak habaib yang di ya DKI Jakarta ini orang-orang yang alim-alim banyak, ya. Jangan cuma satu pintu, harus dari beberapa pintu. Khudma sofa wada' ma kadar. Ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Jadi misalnya antum belajar di guru lain atau di Habib Bures atau Habib, ambil yang baik-baik. Yang buruk-buruk yang katanya orang guru ini mau buang semua itu yang kira-kira menjadikan kita suudzon sangka buruk dengan guru, nah itu buang semua. Kita ambil yang baik-baik. Khudma sofa wada' ma kadar. Buanglah yang buruk, ambillah yang baik. Jadi taklid, orang yang sugesti saja, orang yang ikut-ikutan saja itu bukan dikatakan ilmu, juga bukan ma'rifat. Falaisa kullun minha ma'rifatan wala ilman. Semua itu tidak dikatakan ma'rifat, juga tidak dikatakan ilmu. Kan sedangkan yang dinamakan ma'rifat atau ilmu adalah mantap yang sesuai dengan kenyataan dengan atas dasar dalil, atas dasar bukti. Wal muttasif biwahidin minal arba'ati, orang manusia disifati dengan semua itu tadi, disifati apa namanya? Zon, syak, waham, taklid, kayak mantepnya orang Nasrani, biwahid minal arba'ah fi syai'in minal aqaidil atiyah, dalam hal masalah keyakinan terhadap Tuhannya. Antum yakin kepada Tuhannya kok pakai sangka-sangka. Kayaknya Tuhan ada. Lah ini bukan makrifat namanya. Bukan iman namanya. Tuhan kok pakai kaya-kaya. Emangnya bisa dikaya-kaya? Gitu loh. Emangnya jirim, emangnya benda. Gitu ya. Itu enggak berhasil makrifat namanya. Enggak berhasil iman. Paham ya? Wal muttasib bi wahidin minal arba'ati al-ula, yang pertama fi syai'in minal aqaidil atiyah, dari aqaid yang akan diterangkan nanti, fahuwa kafirun ittifaqan. Kafir sepakatnya para ulama, kafir kalau iman kepada Tuhannya dengan cara sangka menyangka. Kira-kira Tuhan ada di atas. Nah, ini kafir ini. Kata ulama besar ini ya. Ini gagal imannya ini. Masa Tuhan pakai kira-kira? Pantasnya Tuhan di atas, kayaknya di bawah kayaknya nggak pantas. Kok dipantas-pantesin? Bukan masalah pantas nggak pantas, itu salah keyakinan itu. Ya, jangan dibawa, nggak ada pantas-pantesan. Ente nggak marifat gitu saja. Nggak marifat juga nggak sehingga yang timbul adalah sangka menyangka. Jadi fahuwa kafirun itif, aslinya kata para ulama adalah kafir. Wa ammal muttasif bil akhir, jadi orang menyangka atau waham atau apalagi ragu, Tuhan kayaknya ada apa enggak ya, dibilang ada enggak pernah lihat,
Dibilang nggak ada banyak orang sholat. Mbak bingung nggak kira-kira? Oh, enaknya ada apa enggak ya? Mau dibilang ada nggak pernah lihat. Pernah lihat nggak kira-kira? Nggak pernah, saya dari kecil sampai sekarang nggak pernah lihat Tuhan. Tapi kok banyak orang sholat ya? Banyak orang sholat, banyak orang haji, banyak Islam, banyak di negara Islam. Kayaknya dilihat dari situ kayaknya ada. Dilihat nggak pernah lihat, kayaknya nggak ada. Lah ini namanya antara iya dan tidak kuat. Ini gagal imannya ini. Insya Allah ada lagi. Tuhan kok insya Allah ada lagi. Lah ini iman yang bukan ilmu juga bukan bukan iman namanya. Ya masih begitu, masih kayak tolap-tolap itu kayak apa bunglon. Bisa robah-robah duluan zain. Jadi wala ilman kajasmin nas, apalagi mantap seperti mantapnya orang nasul, yakin sampai ya seyakin-yakinnya Tuhan itu ada Tuhan terdiri dari 3 unsur. Tuhan mengatakan bahwa dari ada unsur ruh, ada unsur bapak, ada unsur ibu, nanti unsur masyarakat sekalian tanggung-tanggung amat bapak ibu. Oh Tuhan kok ada unsur-unsuran macam-macam itu, ada pelajaran ilmu teorik Big Bang, benturan ya, ilmu teologi ya, pengenalan Tuhan dengan ilmu macam itu, macam-macam. Itu semua batal semua. Sampai disebutkan 72 golongan yang sesat semuanya kecuali 1, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Golongan umatku akan terpecah belah jadi 73 golongan, yang 72 sesat semua, golongan loh, bukan satu per orang, golongan sesat semua. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Falasifah, ini filsafat mujassimah, menjisim-jisimkan Tuhan, ini sesat semua. Ya, kulluhum finnar illa wahid, semua neraka semua kecuali 1. Kecuali golongan 1, sawadul a'zam, golongan yang besar, yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Asy'ariyah Maturidiyah. Wa ammal muttasif bil akhir fahuwa hum at-taqlid, adapun yang persifatan dengan akhir, yang paling akhir adalah iman taklid, faqila innahu kafir mutlak wa qila innahu mu'min asin. Kalau iman yang masih sugesti saja, masih tak ikut-ikutan saja, ada yang baru itu perselisihan ulama. Ada yang mengatakan gagal, artinya gagal tidak berhasil imannya, juga ada mengatakan ya berhasil iman tapi maksiat. Maksiat tidak mau belajar. Orang meninggalkan belajar cara begini nazar, ini namanya maksiat. Ya, jadi yang namanya maksiat itu bukan melakukan asusila, melakukan itu saja, meninggalkan perintah syariat ini sudah tergolong maksiat. Disuruh belajar nggak belajar, disuruh mendengarkan, disuruh berpikir nggak mau berpikir. Jadi cara hukum